Saudara bersukacita memasuki bulan yang baru, yang bersukacita katakan amin. Ya, pada siang hari ini saya akan berbicara mengenai hati Yonatan. Kita buka dalam 1 Samuel 18 ayat 3 sampai ke 4. Demikianlah firman Tuhan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sering dibahas, saudara. Yang sering dibahas adalah Abraham, sering dibahas adalah Yusuf, Daud, Daniel, dan Paulus. Tetapi ada yang sering dilupakan orang, yaitu adalah Yonatan, anak dari Saul, dan yang merupakan sahabat daripada Daud, saudara. Dan kita ketahui bahwa Yonatan adalah anak yang dipersiapkan Saul untuk menggantikan sebagai raja atas Israel. Dan saudara ketahui bahwa Yonatan juga merupakan seorang sahabat bagi Daud. Begitu mengasihi Daud, saudara. Dan kita belajar tentang Yonatan. Pertama, apa yang kita belajar tentang Yonatan? Yonatan selalu berkata yang baik. Artinya ada sebuah respon yang positif. 1 Samuel 9 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ayahnya katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu, bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik padamu. Yonatan berkata yang baik tentang Daud. Biarpun berada di depan Daud maupun di belakang Daud. Tidak mengambil sebuah kesempatan bagi orang yang sedang mengalami sebuah masalah. Tidak mengambil sebuah kesempatan ya melakukan yang jahat pada saat orang lain sedang menghadapi sebuah persoalan. Artinya apa? Yonatan mempunyai sebuah integritas dan kesetiaan. Bukan pada saat Daud sedang terdesak, saudara. Pada saat kita melihat kadang kan orang menggunakan kesempatan dalam kesempitan, saudara. Tetapi Yonatan berbeda. Pada saat Daud sedang terdesak, ya dia tidak mengambil sebuah kesempatan. Padahal kalau secara manusia, yang menjadi hak Yonatan adalah raja atas Israel. Tetapi saudara, ternyata hak ini diberikan oleh Tuhan kepada Daud, saudara. Dan kita melihat apa? Yonatan berespon positif. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami hal yang tidak baik di dalam kehidupanmu, mungkin dalam hal ekonomi, kesehatan, atau rumah tangga, pandanglah kesulitan adalah sebuah proses untuk pembentukan karakter kita. Supaya karakter kita lebih indah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saudara tahu, mungkin ibu-ibu khususnya, mutiara adalah sebuah perhiasan yang sering dikenakan oleh wanita. Dan tahukah saudara, mutiara adalah dihasilkan dari sejenis tiram atau kerang, saudara. Dan kerang adalah binatang yang proses refleksnya lambat. Bukanya lambat, nutupnya juga lambat. Sehingga pada seringkali pada saat kerang terlambat untuk menutup, itu ada pasir yang masuk dan menyakiti dari tubuh kerang tersebut. Dan begitu kerang tersebut kena pasir, sakit, otomatis dalam kerang tersebut ada sebuah zat yang menetralisir dan yang membungkus pasir tersebut. Begitu pasir tua masuk, muncullah zat yang menetralisir rasa sakit dari kerang tersebut, saudara. Dan akhirnya zat tersebut menggumpal dan akhirnya menjadi sebuah mutiara yang indah. Jadi mutiara yang indah adalah hasil dari tangisan seekor kerang. Dan ingat saudara, kalau kita tidak pernah nangis dan kita tidak pernah mengalami kesulitan, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan kuasa dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan mungkin hari-hari ini tidak ada alasan untuk engkau berkata baik, karena keadaanmu memang sedang tidak baik. Tetapi saudara, kita harus berespon positif, sehingga tangisanmu atau keadaanmu yang tidak baik, ada tangan Tuhan yang berubah kesakitanmu menjadi mutiara yang indah. Pada saat engkau perkatakan yang baik, yang setuju katakan amin. Pada saat saudara menyembah Tuhan, ayo menyembah yang sungguh-sungguh. Mungkin saat ini engkau sedang dikenal sebagai orang bangkrut. Saat ini engkau sedang dikenal sebagai orang penyakitan. Tetapi pada saat engkau perkatakan yang baik, maka saya percaya hal-hal yang baik Tuhan akan adakan di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Seperti Yonatan, saudara, mengalami keadaan yang tidak baik.
Padahal harusnya tahta yang buat Yonatan, harusnya buat Yonatan tetapi diberikan kepada Daud, saudara, oleh Tuhan. Tetapi Yonatan tetap berkata yang baik. Bahkan bisa menjadi jubir yang baik dengan memberikan sebuah nasihat kepada ayahnya Saul yang lagi benci kepada Daud, saudara. Demikian juga pada hari-hari ini, kau sedang mengalami hal yang tidak baik, mungkin suamimu sedang tidak baik. Kau yang mengenal pasangan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain, saudara. Mungkin kau mengenal suamimu, ya, yang gampang kobong, gampang pikiran negatif. Tetapi jangan ditambahi pikiran negatifnya. Kau sebagai istri, jadilah istri penolong, bukan istri provokator, saudara. Karena apa? Kalau dasarnya suami udah kobong, ya disiram bensin tambah kobong, saudara. Tetapi biarlah kau menjadi istri penolong. Amin. Pendoa. Yang setuju katakan amin. Saudara. Karena apa? Kalau engkau tidak bisa memperkatakan yang baik, di dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyemarkan banyak orang. Kalau orang hatinya pahit, pasti ketemu orang bicaranya juga pahit. Tetapi saudara, Yonatan berbeda. Dia memperkatakan yang baik. Lukas 6 ayat 45 dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, saudara. Bukankah ada sebuah peribahasa yang berkata, ucapanmu adalah doamu. Pada saat engkau ngomong bangkrut, engkau akan bangkrut sungguhan. Tapi pada saat engkau ngomong aku diberkati, aku dilimpahi oleh Tuhan, maka aku percaya berkat daripada Tuhan, OTW sedang dalam perjalanan, diperintahkan di dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, Yonatan memperkatakan yang baik, sehingga akhirnya di Alkitab berkata, Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Dari orang yang begitu benci dengan Daud, begitu Yonatan memperkatakan yang baik tentang Daud, Saul bisa berubah, bisa merubah sumpahnya, demi Tuhan yang hidup, Daud tidak akan dibunuh. Tetapi Saul hari itu, dia sedang jauh daripada Tuhan, sehingga dia mengingkari ucapannya, saudara. Tetapi yang kita pelajari adalah Yonatan, yang pertama adalah memperkatakan yang baik. Yang kedua adalah Yonatan adalah orang yang setia, saudara. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Menjadi orang yang setia pada saat keadaan Daud sedang tidak baik, itu adalah Yonatan. Justru di situ diketahui, saudara, apakah Yonatan seorang sahabat bagi Daud. Saudara, pada saat engkau sedang di atas, sahabat banyak yang mengaku-ngaku sahabat. Tetapi pada saat engkau berada di bawah, orang yang masih dengan engkau itu adalah sahabat. Saudara, kadang-kadang pada saat kita sedang banyak uang, orang pada datang. Sedang pada saat kita sedang berada di bawah, belum tentu ada orang yang datang. Tetapi orang yang datang kepadamu, berarti yang mau peduli dengan keadaanmu, inilah yang dinamakan sahabat, saudara. Yonatan sudah teruji pada saat Daud sedang keadaan tidak baik, sedang dikejar-kejar, nyawanya sedang di ujung tanduk. Tetapi Yonatan menjadi seorang sahabat, seorang yang setia kepada Daud. Maka banyak perkataan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit lagi yang setia. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang baik itu banyak, orang setia itu yang gak banyak. Ada hamba Tuhan yang berkata, yang menyulitkan saya itu bukan ayat-ayat yang sulit di dalam Alkitab, tetapi ayat-ayat yang mudah di dalam Alkitab, saudara. Ayat yang mudah gimana? Jangan berbohong, jangan iri, jangan jadi orang yang tidak setia. Gampang atau mudah, saudara?
gampang ngomongnya, susah ngelakuinnya. Jangan berbohong, saudara. Ya, padahal, saudara, Tuhan katakan apa? Berbicara mengenai kesetiaan. Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yonatan tuh mengalami hal-hal yang tidak baik daripada ayahnya karena dia membela Daud. Ya, dilempar tombak oleh Saul pernah, bahkan dikatain anak sundal oleh Saul pernah. Dasar kamu anak sundal, kenapa engkau selalu membela Daud, saudara? Dan kenapa Yonatan bisa melewati keadaan yang tidak baik? Karena Yonatan mengasihi Daud dengan tulus. Yonatan bisa melewati keadaan yang tidak baik karena dasarnya adalah kasih, saudara. Bukan karena motivasi uang, bukan karena motivasi tahta atau motivasi jabatan, saudara. Saya punya sebuah kesaksian, saudara. Kedua orang tua saya almarhum mempunyai seorang karyawan, salah satu seorang karyawan yang bernama Pak No. Pak No itu kalau saya hitung sudah ikut orang tua saya sampai selesai itu 37 tahun, saudara. Dari lulus SMP dia ikut, kemudian pada waktu papa saya sebelum meninggal, pak saya berkata, tolong saya titip ibu, ya titip ibu untuk jaga, karena kelihatannya sebentar lagi juga saya akan dipanggil Tuhan. Karena jadi papa saya itu kan ketua diaken di sebuah gereja, kemudian dia menulis jadwal, bahkan pada saat jam 2 siang dipanggil Tuhan, jam 2 siang meninggal, paginya jam 8 tuh panggil Pak No, Pak No sini, Pak No cepat-cepat datang. Ya, dikasih titipan perkataan, tolong ini jadwal diaken sudah selesai. Tolong Pak No ya cepat fotokopikan, cepat taruh di gereja. Itu tanggal 28 Februari. Artinya tanggal jadwal diaken yang bulan Maret, menyelesaikan jadwal diaken yang bulan Maret, saudara. Dan Pak No melakukannya itu, dan sebelum memfotokopi, papa saya berkata, titip ibu juga ya. Ibu ya kalau sendirian di toko dengan karyawan-karyawan yang lain, ya titip, jaga ibu jangan sampai ditipu orang, ya jangan sampai terlalu capek ya, karena kan anak-anak banyak di luar kota. Terus kemudian Pak No melakukan, iya Pak saya akan janji akan menjaga ibu. Kemudian akhirnya jadwal diakennya bulan Maret sudah jadi, 28 Februari jam 2 siang papa saya dipanggil oleh Tuhan, saudara. Dan yang saya ceritakan bukan papa saya, tetapi Pak No. Dia yang menjalankan sebuah wejangan dari orang tua saya, dari almarhum papa saya. Dan memang benar, dia berkata kepada mama saya, begitu papa saya meninggal dipanggil Tuhan, ya dia berkata, ibu, saya akan jaga ibu, selama ibu masih hidup, saya akan ikut toko ini. Ya. Benar saudara, ya tahun berganti, akhirnya tahun 2017 mama saya dipanggil oleh Tuhan. Dan Pak No menulis sebuah catatan di Facebook berkata, ya terima kasih Bapak dan Ibu, kalian berdua sudah berbahagia di surga. Terima kasih Bapak, Pak, saya menganggap Bapak seperti orang tua saya sendiri. Pak, saya sudah menyelesaikan petunjuk dari Bapak, saya sudah menyelesaikan titipan dari Bapak, bahwa saya akan menjaga Ibu, dan tugas saya sudah selesai. Dan saya percaya Bapak dan Ibu sudah berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya teringat dalam keseharian pada waktu Pak No masih SMP, ya papa saya kan memang kan suka membaca Alkitab. Kemudian di tokonya ditulisin di keluar masuk toko, gerbangnya ditulisin diberkatilah yang masuk, diberkatilah yang keluar. Saudara, jadi mau buat sebuah tulisan yang besar di toko. Gitu saudara. Dan mungkin dari buah-buah perbuatan dari orang tua saya, sehingga akhirnya Pak No pun bisa memuliakan Bapa kita yang ada di surga, saudara. Sehingga pada waktu almarhum mama saya sudah dipanggil oleh Tuhan, Pak No pun berkata, sudah saatnya saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Dan saya hitung 37 tahun ikut orang tua saya. 37 tahun. Dan saya tanya ke mama saya, Mah, memang digaji berapa sih, Mah? Digaji cuma segini. Hah? Segitu, Mah? 37 tahun. Ya, karena untuk ukuran kota Blora itu sudah lumayan. Ya, tapi bagi kota yang lebih besar kayak Malang, gaji seperti itu tidak ada sebuah alasan bahwa gajinya kurang.
Jadi berbicara mengenai sebuah kesetiaan, itu bukan berbicara mengenai materi. Berbicara mengenai sebuah kesetiaan, itu bukan berbicara mengenai uang. Tetapi berbicara mengenai sebuah kesetiaan itu adalah diuji dengan yang namanya perjalanan waktu. Saudara, amin. Saudara, di dalam Yeremia 13 ayat 23 dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Itu adalah sebuah dasar, saudara. Sebuah dasar, orang setia atau tidak setia itu bukan berbicara mengenai materi, bukan berbicara mengenai jabatan, tapi berbicara mengenai apa? Waktu yang akan membuktikan. Bahkan ada sebuah perkataan ya, perang yang berlumuran darah adalah perang saudara. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh dalam selimut. Mungkin hari-hari ini kita dikhianati oleh orang yang kita kasihi. Mungkin hari-hari ini kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita kasihi. Ya, atau mungkin orang tersebut berbuat jahat, atau mungkin pasanganmu berbuat jahat. Tetapi kalau engkau disertai oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan, bersatu jalan mereka menyerang, bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Begitupun juga yang dialami oleh Daud. Saul yang raja atas Israel membenci Daud. Ibaratnya gajah lawan semut, saudara. Jangan lupa, karena roh Allah ada di dalam Daud. Sehingga penyertaan Tuhan, justru anak daripada Saul yang menjadi sahabat daripada Daud, yaitu Yonatan. Yonatan menjadi orang yang setia kepada Daud sampai akhir hayatnya, saudara. Yang pertama adalah berkata yang baik, yang kedua adalah menjadi orang yang setia, teladan dari Yonatan. Yang ketiga, yang terakhir, Yonatan adalah orang yang besar hati. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Yonatan adalah orang yang berbesar hati, saudara. Berkata, kiranya Tuhan menyertai engkau seperti Tuhan menyertai ayahku dahulu. Saudara, ini merupakan sebuah kebesaran hati dari Yonatan kepada Daud. Bahwa tahu bahwa Daud adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Padahal itu adalah hak daripada Yonatan, saudara. Tetapi apa? Yonatan bisa melepaskan, bisa merelakan. Banyak orang yang merasa kalau itu haknya, mati-matian untuk mempertahankan dengan segala cara. Halal dan haram semua dijalani, saudara. Tetapi Yonatan berbeda. Yonatan menyadari yang namanya sebuah kedaulatan Tuhan. Dan itu yang tidak gampang. Di luar gereja maupun di dalam gereja, saudara. Orang yang tahu kedaulatan Tuhan pasti taat kepada orang yang ada di atasnya, saudara. Tetapi orang yang hatinya nggak beres, pasti dia tidak taat. Dan dia selalu berusaha untuk berontak. Ada spirit pemberontakan di dalam dirinya. Tidak pernah ada penundukan diri pada otoritas yang ada di atasnya. Apakah saudara pernah lihat istri yang selalu berontak kepada suaminya? Saudara pernah lihat murid yang selalu berontak kepada muridnya, kepada gurunya? Saudara pernah lihat karyawan yang selalu berontak kepada pimpinannya? Saudara pernah lihat jemaat yang selalu berontak kepada hamba Tuhan yang mengembalakan kepada sebuah gereja? Saudara? Dan ada rakyat yang selalu berontak kepada pemerintah-pemerintah yang sah. Dan orangnya hanya itu-itu saja. Dari zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY, zaman Jokowi, orangnya juga itu-itu aja. Saudara, kenapa? Karena hati yang keras, tidak ada sebuah penundukan diri. Tidak ada hati yang beres, saudara. Artinya hatinya nggak beres. Ya, tidak tahu tentang otoritas. Tidak tahu tentang prioritas. Saudara, di tahun 2019 ini, Gembala Pembina berkata apa? Ini adalah tahun kelahiran yang baru. Engkau akan diberikan hati yang taat, hati yang baru, roh yang taat, roh yang baru. Yang setuju katakan amin. Karena kebaikan daripada Yonatan, kesetiaan dan kebesaran hati Yonatan, maka ia menjadi orang yang dikasihi oleh Daud, saudara. Ada sebuah janji, ada sebuah sumpah untuk keturunan Yonatan, saudara. Bahkan mereka berjanji akan saling menjaga keturunannya, saudara.
Dan pada waktu akhirnya, saudara, Yonatan mati bersama dengan Saul ayahnya, saudara. Ya, dibunuh oleh orang Filistin, saudara. Daud meratapinya. Bahkan Daud berkata, merasa susah aku Yonatan. Ya, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Bayangkan saudara, orang laki-laki ngomong, daripadaku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Hamba Tuhan yang berpikiran negatif berkata, Yonatan lesbi. Kok lesbi? Yonatan homo. Daud homo. Yang berpikiran negatif. Tetapi kalau kita melihat dari sisi positif artinya apa? Artinya Yonatan itu adalah orang-orang yang begitu mengasihi Daud. Bahkan Daud pun sambil menangis meratap berkata, cintamu lebih ajaib daripada perempuan. Karena pengorbanan seorang Yonatan, maka rencana Tuhan yang besar terhadap Daud digenapi. Maka karena pengorbanan seorang Yonatan, maka rencana Tuhan yang besar terhadap Israel digenapi. Karena pengorbanan seorang Yonatan, maka rencana Tuhan yang besar terhadap diri kita, Israel rohani, digenapi. Yang tujuh katakan amin. Sehingga akhirnya apa? Yonatan menabur yang baik. Anaknya yang bernama Mephiboset yang menuai, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau berbuat baik, tetapi seolah-olah engkau belum menuai. Hari-hari ini engkau menabur yang baik, engkau belum menuai yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan selama masih ada panas, ya ada hujan, ada dingin, ya ada malam, ada siang, tidak akan pernah berhenti musim menabur, saudara. Karena firman Tuhan juga katakan, pada saat engkau tidak jemu-jemu berbuat baik, pada saat tiba waktunya engkau akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah, saudara. Banyak orang yang menjadi lemah karena tidak melihat taburan yang dilakukan. Tuaian yang taburan yang telah ditabur, kemudian dia nggak melihat tuaian, menjadi lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan engkau menjadi lemah, saudara. Dan saudara, akhirnya Alkitab berkata, di dalam 2 Samuel 9 ayat 7, berkatalah Daud kepadanya, ini anak daripada Yonatan. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Yonatan menjadi sahabat Daud. Ada sumpah persahabatan dengan Daud. Dan Yonatan masuk di dalam sejarah Israel. Dan keturunannya pun menuai. Makan sehidangan dengan raja atas Israel. Saudara. Dan saya percaya ini berbicara mengenai hukum tabur tuai. Pada saat engkau menabur yang baik di kehidupanmu, engkau menabur yang baik di gereja Tuhan, maka engkau juga akan menuai yang baik. Mungkin saat ini belum engkau yang menuai, tetapi saya percaya keturunanmu yang ada di bawah pasti akan menuai. Yang setuju katakan amin. Yang punya iman katakan amin. Halo, punya iman? Keturunanmu akan menjadi orang berkati oleh Tuhan? Katakan amin. Si Tuhan, saudara. Tapi harus ada yang ditabur supaya keturunanmu menuai yang baik.